Halo, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menemukan unsur-unsur buku, fiksi dan non-fiksi. Teman-teman, kalian tentu masih ingat dengan kalimat ini. Buku jendela dunia. Membaca buku membuka jendela dunia. Nah, kalian tentu tahu maksud dari kalimat ini. Buku diibaratkan sebagai jendela dunia. Dan untuk membuka jendela dunia tersebut, kita harus membaca buku tersebut. Dengan membaca buku, kita akan mengetahui banyak tentang dunia yang kita belum tahu sebelumnya. Dengan membaca buku, kita akan beroleh banyak manfaat, terutama di dalam mencari berbagai sumber informasi yang tentu akan mampu membuka wawasan kita tentang berbagai hal. Misalnya tentang ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Teman-teman, sayangnya terkadang untuk membaca buku tersebut kita masih sering mengabaikannya, entah dengan alasan tidak ada waktu, tidak berminat, dan lain sebagainya. Padahal kegiatan membaca buku sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang lanjut usia. Dan untuk membacanya pun bisa di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat umum ketika kita menunggu sesuatu misalnya. Nah, banyak juga buku yang kita bisa baca. Banyak macamnya. Nah, teman-teman, berbicara tentang buku, paling tidak kita akan mengenal dua jenis buku. Nah, dalam video kali ini kita akan berbicara tentang dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Lantas bagaimana karakter kedua jenis buku tersebut? Di sini kita akan sedikit bahas perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan. Jadi buku fiksi itu merupakan sebuah karangan yang bersifat imajinasi atau berdasarkan daya khayal semata. Jadi berbentuk cerita rekaan atau cerita fantasi. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berupa karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Dengan demikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau data-data yang sebenarnya yang ada dalam kehidupan nyata dan biasanya dapat dibuktikan
dan bahkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi prinsip yang mendasar perbedaan kedua jenis buku tersebut yaitu buku fiksi itu bersifat rekaan semata atau hasil daya khayal imajinasi pengarang, sedangkan buku non-fiksi merupakan hasil kerja ilmiah atau berupa karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Membaca buku pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menggali informasi isi buku tersebut, entah itu untuk tujuan menambah ilmu pengetahuan ataupun sekedar sebagai sarana hiburan. Nah, untuk memahami isi buku, kita bisa melakukan dengan sebuah metode yang dikenal dengan SQ3R. Metode SQ3R meliputi yang pertama survei, kedua question, ketiga read, keempat recite atau recall, dan kelima review. Nah, bagaimana uraian masing-masing tahap tersebut? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Langkah yang pertama, survei. Pada tahapan ini kita melakukan kegiatan scanning buku atau membaca secara sepintas sekilas. Nah, dari buku yang akan kita baca pada tahapan ini, kita perlu membaca secara sekilas pada bagian-bagian daftar isi, bagian bab, subbab, judul, subjudul, keterangan gambar, diagram atau peta, paragraf pembuka, paragraf penutup, dan kesimpulan. Tahapan kedua yang disebut dengan question. Pada tahapan ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan pemula atau pertanyaan-pertanyaan awal terkait dengan bagian-bagian buku yang telah kita baca tadi. Nah, contoh beberapa pertanyaan awal untuk bagian-bagian buku yang kita baca, misalnya, apakah maksud pemakaian judul buku tersebut? Berapakah jumlah halaman buku tersebut? Apakah dalam daftar isi buku tersebut memuat informasi yang kalian perlukan? Dan apa sajakah yang sudah kalian ketahui tentang isi buku tersebut? Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap read atau tahap membaca buku. Nah, saat membaca buku, hendaknya kita melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, selalu ingat apakah sudah menjawab pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Kedua, kurangi kecepatan membaca atau berhenti dan ulangi lagi ketika menemukan paragraf yang sulit dipahami. Ketiga, berhenti pada tiap-tiap subbab, bab, kemudian membuat kesimpulan singkat dikaitkan dengan pertanyaan yang kita buat. Dan langkah keempat, ulangi membaca judul, judul tabel dan gambar, kata atau kalimat yang dicetak tebal, cetak miring, garis bawah untuk membantu pembuatan kesimpulan. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita sedang membaca buku. Tahap selanjutnya, tahap keempat, yaitu recall. Di tahapan ini, kita harus memperhatikan setidaknya 3 hal, yaitu
Pertama, bertanyalah dengan kalimat sendiri kepada diri sendiri tentang apa yang telah kita baca. Kedua, buatlah catatan struktur dari apa yang telah dibaca untuk membantu secara virtual. Dan ketiga, pergunakan teknik mengingat lainnya, misalnya mind mapping. Ya, setelah kita membaca, kita bertanya kembali pada diri kita tentang apa yang telah kita baca. Apakah kita sudah tahu benar apa yang kita baca tersebut atau belum. Kemudian kita juga mencoba membuat catatan struktur apa yang telah kita baca, dan kita perlu mengingat apa yang kita baca dengan menggunakan beberapa teknik mengingat, diantaranya mind mapping. Tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu review. Pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, baca kembali catatan, mind mapping, dan pastikan bahwa itu merupakan poin-poin penting dari buku yang kita baca. Yang kedua, mencoba membuat kesimpulan berdasarkan catatan atau daftar isi buku tanpa melihat kembali buku atau tanpa kembali membaca buku. Dan yang ketiga, coba tanyakan apa saja yang disimpulkan dalam setiap subjudul saat pertama kali membaca buku. Nah, itu tadi langkah-langkah bagaimana memahami isi buku dengan metode SI3R. Nah, setelah kita mencoba memahami metode SI3R untuk memahami isi buku, hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui dalam upaya memahami isi buku adalah mengenal struktur buku tersebut. Di sini kita akan mencoba memahami struktur buku fiksi dan struktur buku non-fiksi. Struktur merupakan bagian yang membangun sebuah buku. Nah, dilihat dari strukturnya, buku fiksi terbangun oleh beberapa unsur, meliputi tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Tema itu gagasan pokok, permasalahan yang menjadi dasar cerita, tokoh ini pihak-pihak yang memiliki peran di dalam sebuah cerita, latar merupakan gambaran waktu, tempat, atau suasana dalam cerita, alur merupakan jalinan cerita, rangkaian peristiwa demi peristiwa yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Sedangkan amanat adalah hal baik yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya. Sedangkan sudut pandang adalah bagaimana pengarang memposisikan diri di dalam bercerita. Nah, sekarang bagaimana dengan struktur buku non-fiksi? Berbeda dengan struktur buku fiksi, maka struktur buku non-fiksi mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasi seperti halnya pada karya fiksi. Struktur karya non-fiksi bersifat sistematis berdasarkan penelitian atau fakta yang ada. Struktur karya non-fiksi dapat ditentukan berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga buku non-fiksi biasanya ditulis atau disusun secara
sistematis dan memiliki sistematika tertentu. Nah, berikut ini mari kita simak sebuah contoh struktur buku non-fiksi yang biasanya dipergunakan untuk sebuah buku yang merupakan hasil karya ilmiah. Biasanya strukturnya terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Pada masing-masing bab terdapat subbab, misalnya pada bab 1 berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Sedangkan pada bab 2 kerangka teori umumnya berisi landasan teori, hipotesis penelitian. Dan bab 3 metode penelitian biasanya memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Dan pada bab 4 ini merupakan pembahasan penelitian yang terbagi menjadi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan pengujian hipotesis. Sementara bab 5 merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, teman-teman, itu tadi sekelumit tentang bagaimana memahami unsur-unsur dalam sebuah buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Ingat, video ini sekedar sebagai penambah wawasan kalian. Untuk itu, tetap saya sarankan kalian untuk bisa menggali berbagai sumber terkait dengan materi ini. Dan terima kasih buat kalian yang bersedia membantu mengembangkan channel ini dengan memberikan subscribe kalian.